Hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan Outside the Box. Masih dengan pasal yang sama saudara, dari Lukas 12 gitu ya. Nah, karena perikop ini termasuk di dalam, kalau saudara tahu, itu ada khotbah Yesus di bukit. Jadi suasananya itu, kalau kita bicara firman Tuhan di perikop ini, itu suasananya Tuhan Yesus menyampaikannya dalam bentuk nasihat saudara. Bukan teguran yang keras, bukan. Dia nasihat tetapi jelas dan tegas gitu ya saudara ya. Nah, kalau di perikop sebelumnya minggu lalu berbicara mengenai orang kaya yang bodoh. Nah, kalau hari ini kita berbicara mengenai jangan khawatir gitu. Dan itu dia katakan kepada murid-muridnya. Kalau minggu lalu dalam perikop yang lalu dia berbicara kepada orang banyak. Tapi kali ini dia berbicara kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir. Nah, bicara mengenai kekhawatiran, betul sih saudara ya, banyak hal yang bisa kita cemaskan dalam kehidupan ini. Benar ya? Karena memang di dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan kita. Jadi sangat mudah dan bisa dan mungkin sekali kita cemas, kita penuh ketegangan ya saudara, hidup saudara dengan tegang gitu ya. Artinya saudara itu melakukannya dengan was-was dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, jangan khawatir. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah, hari ini saudara akan melihat dua hal yang penting. Kita akan pelajari dua hal yang penting, dua ilustrasi dengan dua aplikasi saudara. Firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 22 ayat sampai dengan 34. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai," saudara. Sebab hidup itu lebih penting, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dua hal penting ini muncul ya di dalam dua ayat ini. Hidup atau nyawa itu lebih penting daripada makanan. Yang kedua, tubuh itu lebih penting daripada pakaian saudara. Nah, ini sebetulnya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini sebuah gabungan. Dan ini suatu hal yang tidak terpisahkan, yaitu kehidupan manusia. Saudara, kehidupan manusia itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Kehidupan saudara itu penting sekali. Dan itu berharga, maksudnya bernilai saudara. Dan Tuhan itu menghandle semua itu. Tuhan meng-care, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli itu. Nah, kalau saudara lihat ada hal yang lebih daripada, itu artinya apa? Ada yang kurang penting dan ada yang penting saudara. Ada yang lebih penting dan ada yang kurang penting. Ini yang Tuhan ingin supaya lihat. Dan jangan kita khawatir dengan hal-hal yang tidak penting. Bukan berarti saudara bisa khawatir dengan hal-hal yang penting. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah sayang sekali kalau saudara sampai khawatir, sampai memikirkan, sampai cemas kepada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu saudara cemaskan. Amin. Ya, supaya jelas Tuhan Yesus memberikan dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama saudara, ini untuk menjelaskan betapa hidup itu atau nyawa saudara, kehidupan saudara itu berharga di mata Tuhan. Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Saudara, burung gagak itu di zaman itu bagi orang Yahudi itu ada burung yang najis. Karena mereka pemakan bangkai, jadi haram. Ya, tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh. Artinya apa? Sedikit nilainya. Tapi Tuhan mau ngomong bahwa burung yang seperti itu saja Tuhan pelihara. Terlebih kamu, dikatakan, kamu jauh lebih berharga. Saudara dan saya jauh lebih berharga saudara daripada burung gagak itu. Ya, apalagi ya
Apalagi yang kita perlu pikirkan saudara. Ini udah sampai baru ilustrasi yang pertama. Ini Tuhan Yesus sendiri yang kasih ilustrasi, bukan manusia ya saudara ya. Artinya akan lebih sangat jelas sekali kontrasnya di sini. Jadi apalagi yang perlu kita khawatirkan. So jangan khawatir saudara. Bisa katakan kiri kanannya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke. Nah ya, terlebih lagi saudara di dalam Yesaya 43, ini luar biasa. Ya. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku kata Tuhan. Dan aku mengasihi engkau. Wow. Dari apa yang berharga itu Tuhan menyampaikan bahwa sebetulnya saya ini mengasihi kamu. Kenapa engkau berharga? Karena aku mengasihi engkau. Bukan karena apa-apa. Because you are precious in my eyes. And honored. And I love you. Saudara jangan khawatir. Ya, Tuhan apa? Mengasihi kita. Jadi ada alasannya kenapa kita tidak khawatir saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Wow. Ayat 25, kemudian lebih jauh lagi Yesus ngomong. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Dalam ESV-nya dikatakan a single hour to his span of life. 1 jam saja nambah, bisa nggak gitu ya? Ini pertanyaan loh saudara. Tuhan nanya kepada para murid nih. Berarti Tuhan nanya kepada kita. Apakah kita bisa menambah 1 jam saja kehidupan kita? Jam kehidupan kita yang terus berputar, terus ticking, terus berjalan, apakah kita bisa menambah itu? Suatu saat kita semua akan menghadap ya tata kasih karunia Allah. Kita akan dipanggil Tuhan. Manusia 1 kali hidup dan kemudian mati dan kemudian dihakimi dan di dalam Tuhan. Artinya apa? Ada keselamatan di dalam Dia. Ya kita tahu sebagai orang Kristen. Tapi ada jam kehidupan saudara. Dan pertanyaannya apakah kita bisa menambah 1 jam saja? Halo, tidak mungkin kan? Nggak bisa kan? Ya, bukan berarti saudara habis ini tidak tidak sehat saudara. Jadi kalau ada Pak Ido sini tetap goes Pak Ido, ya tetap goes. Go. Tapi jangan khawatir goesnya kan gitu. Artinya kita tetap lakukan segala sesuatunya. Kesehatan kita penting, tetapi memang ada jam dan kita nggak bisa perpanjang itu, saudara. Kalau memperpendek umur bisa ya saudara ya. Memperpanjang gak bisa. Ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup melakukan hal sekecil itu, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain kata Tuhan. Kekhawatiran intinya gak ada gunanya. Itu sia-sia saudara. Kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Itu tentang hidup dan tentang umur ya. Di ayat 26, ayat 27. Kita masuk ke dalam ilustrasi yang kedua saudara. Mengenai apa yang kita butuhkan dengan tubuh kita. Ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah gitu saudara, terlebih lagi kamu. Hai orang yang kurang percaya, Tuhan mau belak-belakan saudara. Sebetulnya nih, bunga bakung di padang itu lebih keren, lebih mahal, lebih berharga daripada pakaiannya Salomo. Jangan salah saudara, Salomo itu raja yang dihormati di Israel. Itu panutan saudara. Bagaimana hikmatnya, bagaimana kekayaannya, bagaimana pencapaiannya. Dia ini trendsetter saudara. Itu Salomo. Ya, ini lukisannya diambil dari Museum Leiden. Ya, tidak tahu siapa yang nulis judulnya, tapi ini dari tokoh perjanjian lama yang di kemungkinan besar adalah Salomo. Jadi penggambaran dia luar biasa. Ya, tetapi bunga bakung sebetulnya kata Tuhan itu lebih berharga. Karena kenapa lebih berharga saudara? Kalau saudara pikir, karena segala kekayaan Salomo tidak dapat membuat bunga bakung. Benar ya saudara ya? Gak ada manusia yang bisa membuat bunga. Gak ada manusia yang bisa membuat tumbuhan hidup. Gak ada. Utak-atik bisa saudara.
persemaian atau persilangan bisa, tapi nggak bisa. Jadi itu pun ya itu berharga dan itu pun dibuang saudara besoknya. Terlebih lagi kamu. Jadi kita itu begitu dikasihi saudara, terlebih lagi kamu. Ya, ayat selanjutnya. Nah ini dia. Saya mau garis bawahi terlebih lagi kamu. Dikatakan how much more will he clothe you. Bagaimana kamu akan didandani lebih lagi. Bukan hanya seperti bunga bakung, kamu lebih lagi. Amin. Saudara, didandani saudara, ya, bukan kaleng-kaleng, Tuhan support semua kebutuhan saudara. Didandani. Bukan bicara masalah nyawa kali ini, tapi kebutuhan saudara. Gitu. Dan dikatakan, oleh karena itu saudara, kita gak mau, kita khawatir kan. Nah, tapi pernyataan ini belum selesai saudara. Koma, ya, saya garis bawah lagi, merah. Di ayat selanjutnya, di bagian selanjutnya, hai orang yang kurang percaya. Oh you of little faith. Itu masalahnya ada potongannya di situ saudara. Jadi, how much, ya, bagaimana Tuhan akan mendandani kamu luar biasa. Tapi disebut juga di situ, kamu, ya, orang yang imannya itu kecil, yang kurang percaya, little faith. Nah, little faith di sini artinya bukan, memang betul kecil karena apa? Firman Tuhan katakan iman sebesar biji sawi saja, ya, itu luar biasa. Ini lebih kecil lagi. Tapi sebetulnya kalau saya lihat ini iman yang tidak matang, saudara. Ada tapi nggak matang gitu, kurang. Kalau kopi saudara, saya pikirnya kopi ya, density-nya itu encer banget. Ada kopinya saudara. Tapi kalau saudara penggemar kopi, buat apa ada kopi yang encer begitu, yang bening begitu, gitu. Itu nggak akan efek buat kita yang suka kopi. Ya kalau istri saya less sugar, less coffee ya. Kalau dia americanonya less sugar, less coffee. tapi kita, saudara, maksud saya di sini adalah ada tapi nggak berguna juga. Oh little faith, sayang saudara. Kalau iman itu dalam segi waktu itu sebentar aja gitu, nggak lama, sayang. Aduh, dia bilang gitu, jangan, oh you little faith, dia bilang. Ya, dia bukan marah ya, Tuhan tuh bukan lagi marah, tapi dia bilang, aduh, sayang, jangan khawatir. Nah ini saudara, poinnya adalah kekhawatiran itu sudah terjadi di dalam kehidupan para murid. Ya, karena kamu kurang percaya. Ya, kenapa? Karena itu dikatakan karena kamu kurang percaya, murid-murid itu sudah mulai khawatir saudara. Itu terjadi 2000 tahun lalu, orang khawatir tentang hidupnya. Kalau bicara murid itu berarti saudara dan saya, benar ya? Halo saudara, jadi kalau khawatir itu normal. Ya, tetapi seperti yang firman Tuhan statement ini, stop khawatir dan mulai apa saudara? Percaya. Kalau saudara khawatir, serahkan kepada Tuhan hari ini kekhawatiran saudara. Jangan terus khawatir maksudnya. Aduh sayang sekali, ayo percaya. Yuk kita percaya kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi jangan khawatir karena itu hal yang sia-sia. Tidak menambah sejahtera jalan hidup saudara. Tidak menambah panjangnya umur saudara. Ya lalu berikutnya Yesus masuk dalam dua aplikasi itu tadi saudara, itu berbicara mengenai dua ilustrasi. Ya, bunga bakung, kembang bakung, ya, dan kemudian ada dua ilustrasi yang Tuhan berikan, aplikasi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi janganlah kamu mempersoalkan ayat 29, jangan fokus, jangan all out ya dengan apa yang akan kamu makan dan apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya maksudnya di sini jangan itu jadi segalanya. Dan sehingga saudara jadi cemas karena itu segalanya. Ini usahanya habis-habisan ini, usahanya dengan kekuatan sendiri. Makanya ada kecemasan di situ. Jangan dicemasi itu karena memang itu jangan ke situ. Jangan all out ke sana. Itu kata Tuhan. Fokus kita jangan ke sana. Dan kata cemas kalau saudara lihat, kalau saudara perhatikan, saudara pelajari, itu berasal dari meteorizo. Kalau saudara tahu meteor, nah itu katanya dari sini. Sesuatu yang tidak bisa dipastikan kapan munculnya gitu loh saudara. Udah gitu cepet lagi, hilang. Jadi percuma. Jadi saudara kayak mikirin meteor lewat gitu loh. Sia-sia kehidupan saudara. Cemas itu sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Kata Tuhan, aduh jangan ke situ. Ayo, ya percaya. Amin saudara. Kamu itu lebih berharga. Katakan kiri kanan, saudara berharga.
Wow, saudara berharga, saudara luar biasa, saudara bernilai, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, itu semua ayat 30 ya, dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Mari kita sebut sama-sama haleluya. Puji Tuhan, amin. Tuhan tahu Bapamu, wow. Sebutannya bukan hanya Tuhan, saudara. Tapi Bapamu itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Waktu saya baca ini, bukan cuma saudara, saya baca waktu saya pelajari, puji Tuhan. Tuhan kau ngerti apa yang saya perlukan. Amin. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dia menyebut Bapa dirinya. Ya, di sisi yang lain, saudara, ada bangsa-bangsa yang mencari yang fokus dengan sesuatu yang sia-sia, yang sebetulnya Tuhan berikan, dan Tuhan dikatakan Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Mereka tidak percaya Yesus sebetulnya, saudara. Ketika khawatir, ketika cemas, ya, ketika kita takut, saudara, tegang, sebetulnya ini adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mempercayai Tuhan. Atau kita sedang tidak percaya Tuhan, saudara. Ingat, ketika kita takut, khawatir, terus-menerus, ingat kita sedang tidak percaya Tuhan itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mulai percaya firman-Nya. Amin. Stop cemas, stop khawatir, dan mulai percaya. Haleluya. Saudara, ini Tuhan katakan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal, pagan. Bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, pagans. Ya, mereka itu tidak percaya Dia. Jadi jangan all out dengan urusan yang sia-sia, saudara. Jangan total dengan hal yang salah. Kita harus habis-habisan, ya. Kita harus lakukan sesuatu. Kita inisiatif bekerja, ya, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Mari kita lihat. Tetapi ayat 31, carilah, nah ini sebaliknya, saudara. Carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Will be added to you. Akan ditambahkan kepadamu. Fokusnya kemana, saudara? Kepada semuanya itu? Enggak ya, saudara ya. Fokusnya adalah mencari kerajaannya. Nah, kata cari ini kan bertindak, saudara. Ini bertindak, ini inisiatif, ini gak tinggal diam. Ini bertindak mencari kerajaan Allah. Nah, mungkin kita bisa berpikir, dapat gak ya? Bisa ketemu gak ya kerajaan Allah? Gitu. Ayat selanjutnya, saudara. Dikatakan apa? Janganlah takut. Ketika kita mencari kerajaan Allah, jangan takut, saudara. Hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu apa? Kerajaan itu. Bukan hanya memberi, tapi berkenan, saudara, dengan senang hati. Dia kasih kita kerajaannya. Amin. Wow. Jadi bukan hanya memberi saja, tapi bukan hanya willingly, tapi dengan happy, dengan senang. Dia memberikan kepada kita kerajaannya. Haleluya. Jadi pasti ketemu, saudara. Kalau carilah, pasti ketemu itu. Ya, ketoklah, pasti dibukakan pintunya. Amin, saudara. Amin. Kita mencari kerajaan Allah. Nah, gambaran kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita bisa kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Ini gambarannya, saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Benar ya? Dari tadi kita bicara bukan itu, ya. Kemudian tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Saat saudara mempraktekkan kebenaran, melakukan kebenaran, ini akan berdampak. Hasilnya apa? Damai sejahtera, saudara, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Itu akan menguasai kehidupan kita. Ketika saudara melakukan kebenaran, ketika saudara melakukan firman-Nya itu penuh dengan otoritas, saudara. Apa sih kerajaan Allah? Firman Tuhan yang ada di dalam pegangan tangan kita. Ada di depan saudara. Mari kita membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan.
itulah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita melakukan kebenaran, sekali lagi saudara, sukacita, damai sejahtera itu akan menguasai kita oleh karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ayat 33, ini aplikasi yang kedua saudara. Yang tadi carilah. Yang kedua, jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta yang di surga, yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. 34, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maksud daripada dua ayat ini, satu aja saudara. Saudara mulai memberi dengan kemurahan hati. Saudara mulai melakukan pekerjaan baik saudara. Saudara tahu itu dampaknya kekal. Ngengat dan karat itu nggak ada di sana. Ketika saudara berbuat baik karena kemurahan hati, bukan untuk mendapatkan sesuatu, karena saudara sudah dapat, karena saudara sudah dipercayakan, karena saudara sudah dilimpahi kasih karunia, itu mengalir keluar saudara, dan itu dampaknya kekal. Amin saudara. Sekali lagi, bunga bakung itu sebentar aja, tapi kan saudara tahu, saudara itu hidupnya nggak sebentar saudara, hidup saudara itu kekal. Kekal saudara. Habis kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Dan itu terus dan terus. Saudara kekal hidupnya. Amin saudara. Dengan Tuhan, dengan iman kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah saat kita memberi dengan kemurahan hati, saudara tahu itu akan menghancurkan penyelewengan. Akan menghancurkan setiap hal yang melenceng daripada tujuan daripada uang. Kenapa saya katakan uang di sini? Ya, ujung-ujungnya kenapa Tuhan katakan jual semua hartamu? Kenapa? Karena efek daripada mencari, khawatir dengan apa yang harus dia jaga, dia cari makanan, dia cari pakaian, itu semua membutuhkan uang. Dan akhirnya Tuhan katakan jual semua, maksudnya itu apa? Jangan hatimu di situ, tapi engkau bergantung kepada Tuhan. Bukan saya minta saudara jual habis ini, pulang sesat saya. Saudara, bukan itu saudara ya. Tetapi bagaimana kita tidak bergantung dengan apa yang kita miliki saat ini. Atau bahkan kita mencari habis-habisan apa yang kita miliki. Itu kalau di firman Tuhan yang lain, saya tiba-tiba teringat, saudara, kekayaan itu seperti burung. Kalau dikejar lari dia, tiba-tiba menghilang. Jadi saudara, mari kita melihat hal ini bahwa kita jangan fokus dengan itu, tapi kita memberi dengan murah hati. Nah, bicara mengenai memberi dengan murah hati, saudara, ya, ini terlepas daripada sedikit atau banyaknya apa yang kita beri ya, saudara ya. Terlepas daripada saudara lagi punya banyak menurut ukuran dunia atau saudara saat ini sedang punya sedikit menurut ukuran dunia. Itu tidak tergantung sedikit atau banyak, tetapi saudara bisa memberikan dengan murah hati. Melihat secara keseluruhan kedua aplikasi ini, mari kita lihat secara keseluruhan saudara. Ini sebetulnya ketika kita mencari kebenaran, kita mencari kerajaan Allah, ada yang ditambahkan, ada yang masuk saudara. Tetapi juga ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini sebuah proses. Ya, jadi ada saat Tuhan menambahkan, saudara, dan ada saat Tuhan memberi dengan kemurahan. Amin, saudara. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita memberi dengan kemurahan hati. Waktu saya menyiapkan ini, saya ingat sebuah peta. Ya, ini peta Sungai Yordan. Kalau saudara tahu di Israel sana, Sungai Yordan ini mengalir, saudara, memasuki Danau Tiberias. Dan di ujung yang satu itu akan keluar lagi sebagai Sungai Yordan juga sampai kepada Laut Mati. Kalau saudara bisa bandingkan di sana, ya, ada dua danau, ada dua tempat yang berair, tetapi beda situasinya saudara. Ya, Danau Tiberias itu hidup, penuh dengan kehidupan. Ada ikan di sana. Dia terima, tapi dia juga mengalirkan. Dan kemudian tetapi kalau sudah lihat Laut Mati itu penuh dengan mineral.
Karena dia terima, tetapi tidak ada kehidupan. Ini artinya langsung kelihatan di sini, ya, ketika hidup kita mau seperti apa. Dan Tuhan tetapkan kita untuk kita menerima dari Dia dan juga keluar. Itu yang membuat proses itu terjadi, dan itu artinya kita sehat, saudara. Amin, saudara. Itu artinya kita sehat secara rohani. Kita sehat di dalam kehidupan kita. Kita terima, kita keluarkan. Dan untuk itu jangan khawatir. Itu proses yang biasa, saudara. Jangan kita khawatirkan kehidupan kita. Terus saudara cari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, proses keluar masuk ini itu akan mengingatkan kita. Ya, kalau saudara tahu di Amsal 11 ayat Amsal 11 ayat 24 dikatakan di sana, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini penjelasannya yang tadi. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar. One person is generous and yet grows more wealthy. Ya, karena dia masuk dan keluar. But another withholds more than he should and comes to poverty. Dia menahan lebih daripada yang seharusnya. Itu masalahnya. Menahannya gak apa-apa, saudara. Saudara harus atur keuangan saudara. Amin. Tapi segala sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya itu gak baik, saudara. Semua ada tempatnya, semua ada takarannya, dan semua ada prosesnya. Dan itu kita jangan khawatir dengan itu. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi jangan khawatir, cemas dan takut. Saudara terus mempercayai, mencari, mengutamakan Tuhan Allah Bapa kita di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, saudara, ada dua hal. Carilah dahulu kerajaan Allah, aplikasinya, dan kebenarannya. Isinya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, memberi dengan kemurahan hati. Dan itu adalah perbuatan baik. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara, mari kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam damai sejahteranya dan di dalam sukacita yang daripada Roh Kudus. Dan mari kita jangan khawatir. Amin, saudara. Mari kita terus mempercayai, mencari kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Tuhan setia. Apapun yang saudara hadapi saat ini, kekhawatiran yang muncul saat ini, kecemasan yang beralasan dan itu benar. Tapi saudara harus tahu, walaupun tidak kelihatan, Tuhan tetap bekerja. Walaupun saudara tidak dapat merasakannya, Dia tetap bekerja. Thank you, Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Thank you, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, Amen. you're working. You never stop working. Yes. You never stop working. Even when I don't see it, you're Engkau working. bekerja, Tuhan. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Amen. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't Yes, see it, Lord. you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that
never stop, you never stop working. Amin. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Engkau tidak pernah berhenti bekerja, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun kami, Tuhan. Di dalam setiap situasi yang umat-Mu sedang hadapi. Tuhan, aku berdoa buat setiap apapun yang dihadapi pada saat ini. Saudara, ini waktu di mana kita serahkan kehidupan kita, serahkan kekhawatiran saudara, kecemasan saudara, beban-beban palsu dikatakan itu sia-sia. Itu tidak berbuahkan apa-apa, sayang kata Tuhan. Jangan kita kurang percaya, tetapi kita stop untuk tidak percaya dan mulai percaya Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Tuhan, aku berdoa pada saat ini Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, imannya bangkit Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap tantangan mereka hadapi. Engkau tahu Tuhan setiap tembok-tembok penghalang di dalam jalan mereka, di depan mereka Tuhan, yang tidak mereka bisa lompati. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus ada breakthrough saat ini Tuhan. Ada terobosan pada saat ini Tuhan. Bahkan di akhir tahun ini Tuhan, tidak akan terlewatkan sedikit Tuhan, ada terobosan yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kebebasan, kelepasan, masalah keuangan Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus ada terobosan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan setiap keraguan-raguan Tuhan. Aku cabut Tuhan setiap takut, rasa takut itu Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, mereka punya trauma mungkin. Mereka punya kejadian-kejadian yang mereka anggap itu membahayakan kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau cabut, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Setiap hati yang luka saat ini, pikiran-pikiran yang salah Tuhan, blok-blok, mental blok saatnya Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, semuanya Tuhan dapat berdoa kepada Engkau, menyerahkan hidupnya kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Semua pikiran, semua hati takluk di bawah kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati.